Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil karya proposal kami. Jadi izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya Ida Ayu Made Sagita Purnamasari, absen 16. Saya Nilo Gede Lantari, absen 26. Saya Gusti Ayu Ajeng Suraningsi, absen 13. Saya Praditya Roylo Paki, absen 33. Saya Iwayan Swadika Dharma, absen 15. Jadi yang akan membacakan bab 1 ada Dika. Bab 1. Kreativitas dan inovasi menjadi hal penting dalam mengembangkan ide usaha di area modern saat ini. Kebutuhan masyarakat terhadap produk yang tidak hanya fungsional tetapi juga memiliki nilai estetika dan karakter unik terus meningkat. Salah satu produk yang memenuhi kebutuhan tersebut adalah tote bag atau tas sederhana yang praktis, ramah lingkungan, dan cocok digunakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Tote bag kini tidak hanya berfungsi sebagai wadah membawa barang, tetapi juga sebagai sarana ekspresi diri dalam gaya hidup. Hal ini membuka peluang usaha yang menarik, terutama dengan sentuhan teknik jahit aplikasi, yaitu teknik menghias kain dengan menempelkan potongan kain lain sebagai motif atau ornamen. Teknik ini dapat menghasilkan desain yang beragam, artistik, dan bernilai jual tinggi. Melalui penerapan teknik jahit aplikasi, tote bag yang semula sederhana dapat juga menjadi produk kreatif yang memiliki daya tarik visual dan ciri khas tersendiri. Selain itu, bahan yang digunakan relatif mudah didapat dan bisa memanfaatkan kain perca, sehingga membantu dalam pengolahan limbah tekstil serta mendukung gerakan eco-friendly atau rumah lingkungan. Dengan demikian, usaha pembuatan tote bag jahit aplikasi bukan hanya berpotensi memberikan keuntungan secara ekonomi, tetapi juga membutuhkan semangat kewirausahaan, kreativitas, dan kepedulian terhadap lingkungan melalui kegiatan PKWU ini. Diharapkan peserta didik mampu mengembangkan ide usaha yang inovatif, memiliki nilai estetika, serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Tujuan 1. Untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilan. 2. Mendorong pemanfaatan bahan ramah lingkungan. 3. Untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan. 4. Untuk menghasilkan produk tote bag unik dan bernilai seni. Manfaat 1. Melatih keterampilan menjahit dan mengembangkan kreativitas dalam desain produk. 2. Mengurangi limbah tekstil. 3. Meningkatkan kemampuan bekerja sama dalam tim dan mengatur waktu produksi. 4. Membuka peluang usaha kreatif baru di bidang kerajinan tangan dan fashion lokal. Dan bab 2 akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama ada nama usaha. Nama usaha kami yaitu Bloom Bag, terdiri dari kata bloom yang berarti mekar, melambangkan kreativitas yang tumbuh. Yang kedua ada jenis produk. Jenis produk yang kami hasilkan adalah tote bag handmade dengan teknik jahit aplikasi bunga. Produk ini termasuk dalam kategori fashion dan aksesoris yang berfungsi sebagai tas untuk membawa buku, alat tulis, atau barang pribadi. Tote bag kami terbuat dari kain flanel dan kain perca yang dihias dengan teknik jahit aplikasi. Yang ketiga ada keunggulan, yaitu yang pertama desain eksklusif dan personal karena dihias dengan tangan dan didesain khusus yang tidak akan sama persis dengan barang lain. Yang kedua, kualitas yang lebih tahan lama. Yang ketiga, lebih ramah lingkungan karena dapat memanfaatkan kembali sisa-sisa kain perca. Dan yang keempat atau yang terakhir ada target pasar. Target pasar kami yaitu berusia 10-25 tahun, jenis kelaminnya perempuan, profesinya yaitu pelajar, guru, mahasiswa maupun ibu muda. Bab 3 akan dibacakan oleh Tari. Nah, bab 3 itu ada rencana produk. Di sini saya ingin bacakan alat dan bahannya. Alatnya itu ada gunting, jarum jahit, terus pensil atau penanda kain, dan yang terakhir itu ada peniti. Bahannya itu tote bag, kain perca, kain panel, terus manik-manik, dan
Proses pembuatannya itu yang pertama membuat pola aplikasi. Gambarkan desain aplikasi pada kertas atau pada kain aplikasi. Terus gunting pola aplikasi dengan rapi. Yang kedua itu menempel aplikasi pada talkback. Letakkan pola aplikasi pada talkback di posisi yang diinginkan. Lalu gunakan peniti untuk menahan pola agar tidak tergeser. Terus yang ketiga itu menjahit aplikasi. Ada beberapa cara menjahit aplikasi, yaitu jahit tangan. Gunakan teknik tusuk piston atau tusuk jelujur untuk menjahit ke talkback. Pastikan jahitan rapi dan kuat. Terus jahit mesin. Gunakan mesin jahit dengan setelan zigzag atau ya itu sudah. Terus jahit di sekeliling aplikasi dengan hati-hati. Terus finish. Setelah aplikasi terjahit dengan kuat, rapikan sisa-sisa benang. Setelah itu setrika bagian aplikasi agar menempel lebih sempurna. Gunakan alas kain tipis agar tidak merusak aplikasi. Estimasi waktunya itu 14 hari 2 minggu. Bab 4 dan bab 5 akan dibacakan oleh saya. Pada bab 4 ada rencana pemasaran. Harga jual. Biaya produksi tote bag harganya Rp25.000. Laba yang diharapkan sekitar 30%, Rp7.500. Harga jual Rp32.500. Selanjutnya ada saluran distribusi. Kita menggunakan distribusi langsung atau direct selling, yaitu menjual langsung barang ke konsumen tanpa perantara. Selanjutnya ada rencana keuangan. Pada rencana keuangan ada biaya tetap, yaitu meja dan kursi 1 unit. Harganya 1 juta. Gunting 1 unit Rp15.000. Penggaris jahit 1 unit Rp19.000. Total biaya tetap adalah Rp1.034.000. Selanjutnya ada biaya variabel. Tote bag 20 pieces, harga satuannya adalah Rp8.000. Total jumlahnya adalah Rp160.000. Selanjutnya ada kain flanel 15 x 15 cm, 10 lembar Rp20.000 harga satuannya. Dan totalnya adalah Rp200.000. Selanjutnya ada benang 5 gulung, harga satuannya Rp3.500. Jumlahnya adalah Rp17.500. Dan terakhir ada jarum 1 set yang harga satunya adalah Rp5.000 dan jumlahnya adalah Rp5.000. Total biaya variabel adalah Rp382.500. Selanjutnya adalah keuntungan atau laba. Pendapatan jumlah yang terjual dikali harga jual tote bag. 10 tote bag dikalikan Rp32.500. Total pendapatan Rp325.000. Selanjutnya adalah total biaya produksi. Jumlah yang terjual dikalikan biaya produksi tote bag, yaitu 10 dikali Rp25.000. Totalnya adalah Rp250. Laba atau keuntungan, pendapatan total biaya produksi 325 dikurang 250. Laba yang kita dapatkan adalah Rp75.000. Bab 6 akan dibacakan oleh Ajeng. Bab 6 itu adalah bab terakhir, yaitu bab penutupan. Yang pertama ada harapan. Harapan kami melalui usaha pembuatan tote bag dengan jahit aplikasi ini dapat menghadirkan produk yang bukan hanya berguna, tetapi juga memiliki nilai seni dan keunikan tersendiri dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, khususnya kalangan pelajar dan remaja. Kami berharap usaha ini dapat menjadi peluang untuk mengembangkan kreativitas dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada remaja. Yang kedua ada ucapan. Demikian proposal usaha pembuatan tote bag dengan jahit aplikasi ini kami susun dengan sebaik-baiknya. Proposal ini bertujuan untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilan dalam bidang kewirausahaan, khususnya dalam pembuatan produk yang memiliki nilai guna dan nilai jual. Kami berharap proposal ini dapat menjadi langkah awal membangun jiwa wirausaha yang mandiri, kreatif, dan inovatif di kalangan pelajar. Kami juga mengharapkan dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak agar usaha ini dapat berjalan dengan baik dan berkembang di masa mendatang. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.